dan saya bangga dan bahagia. Bahkan ada tokoh-tokoh pendeta yang sampai meninggal detik-detik terakhir kehidupannya seorang pendeta almarhum Iboli menjelang akhir hayatnya masih sempat mendoakan saya di pembaringan. Di sini ada istri beliau. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat Tuhan dan kasih sayang Tuhan atas kebaikan yang beliau lakukan sama hidupnya. Demikian juga kepada para pastor-pastor lainnya, Pastor Remi yang meninggal mendadak di Samarinda, itu pastor yang mewilayahi Komben, Telen dan Wahau, Usang juga demikian. Tidak ada kebahagiaan pada saat sekarang kecuali saya melihat warga saya, masyarakat saya yang menundukkan kepala bersyukur kehadiran Tuhan, mana pada sore hari ini telah memanfaatkan dan memulai menggunakan gedung yang dibangun pemerintah ini untuk kepentingan umatnya. Saya ucapkan selamat. Ambilkan tisu. Keringatan. Gak apa-apa, cuma keringat. Jaga kebersamaan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeri, ada forum Kristiani tingkat pusat bahkan tingkat dunia, dan forum Kristiani tingkat daerah dan wilayah itu dibangun dan dilaksanakan dengan baik. Laksanakan ibadahnya dengan benar, dengan membawa kepentingan pribadi. Saya tahu banyak sekali aliran-aliran di dalam Kristen, tapi saya tahu juga ini malah sumber alat pemersatu umat Kristiani yang ada di Sangatta. Saya puas, saya bangga karena saya sudah berbuat sesuatu untuk warga saya.
Untuk umat Katolik, Pak Pastor, saya mau sampaikan saja, saya pernah membuat surat ke Sri Paus Fransiskus yang baru. Saya membuat surat itu mengundang beliau atas nama pribadi dan atas nama Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Lalu beliau menjawab, beliau bersedia datang ke Indonesia dan bahkan beliau meminta asal jangan sebelum akhir Desember. Kalau di atas Desember 2013 beliau siap datang. Kehadiran beliau itu adalah karena memang melihat profil Kabupaten Kutai Timur. Karena beliau sudah tahu kebijakan pemerintah daerah yang tidak pernah membedakan dan diskriminatif terhadap umat beragama di daerah ini. Makanya saya mikir juga bagaimana meresmikan Catholic Center itu dihadiri oleh Sri Paus Fransiskus. Dan itu Pak Pastor dan seluruh umat Katolik, terserah saya kapan saya mau, asal di atas Desember 2013. Tidak gampang mendatangkan Sri Paus ke Indonesia, karena beliau sama statusnya dengan negara atau kepala negara. Tapi beliau menyatakan siap datang untuk masyarakat Kutai Timur, khususnya untuk Pak Isran Nur. Saya membuat surat begini usulnya, Pak Pastor. Bapak Sri Paus yang saya muliakan dengan penuh kemuliaan, masyarakat Indonesia, warga Indonesia mendambakan, merindukan kedatangan Sri Paus ke Indonesia. Itu yang saya dalam surat saya. Langsung beliau jawab, saya Pak Isran akan datang, bersedia datang, dan saya akan memenuhi undangan itu dengan syarat jangan sebelum akhir Desember. Itu jawaban. Lebih daripada itu beliau mendoakan saya dikasih catatan yang di dalam kertas mengkilat untuk doa-doa untuk saya. Saya kemana-mana bawa itu doa yang beliau kasihkan ke saya. Saya tidak pernah lihat di dalamnya, di dalam amplop. Tapi saya bawa selalu taruh dalam tas. Lalu pertanyaannya, loh, kok Pak Isran itu kan orang Islam? Kok bisa percaya dengan itu? Saya percaya dengan kebesaran Tuhan. Dan saya tidak akan hilang akidah saya karena hanya percaya dengan seseorang, karena seseorang itu adalah ciptaan Tuhan. Itu tidak akan mungkin akidah saya berubah. Saya jelaskan di sini, tapi yang tidak ngerti jangan dipaksakan mengerti. Itu ilmu saya. Sampai di mana saya ini? Ya, jadi nanti saya akan datangkan beliau. Apakah nanti saya datang ke Sengata? Karena begini, karena sistem pengamanan beliau sama dengan sistem pengamanan kepala negara. Itu tanggung jawab negara. Beliau datang secara pribadi datang,
tapi tanggung jawab keamanan itu merupakan tanggung jawab negara. Itu sudah prosedur dan SOP yang kita punya di seluruh negara. Dan nanti kalau beliau datang, saya akan undang seluruh umat Katolik, umat-umat Kristiani, dan seluruh umat beragama lainnya. Bahkan saya akan undang umat Katolik yang ada di Timur Leste. Saya akan undang umat Katolik yang ada di Filipina. Karena untuk di Asia Tenggara ini yang paling banyak umat Katoliknya adalah Filipina. Saya kira mereka akan datang menyambut kedatangan Sri Paus. Mudah-mudahan ini lancar. Tolong doakan ya. Terlalu lama ini ngomongnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih dan selamat kepada Ibu Louis, Ketua Panitia dan Ketua Yayasan Christian Center, dan seluruh anggotanya. Gunakan tempat ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan tempat kesatuan, kebersamaan untuk umat dan kesehatan, keberkahan, dan kesejahteraan kota dan kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan suatu saat juga nanti saya bisa pinjam gedung ini untuk acara-acara resmi. Kalau dipinjami oleh panitia. Kalau enggak ya enggak usah, gitu aja ya. Karena ini luas sekali, pelatarannya, galerinya besar, ada di atas dan tidak ada penghalang setiap orang, setiap audiens kita. Terima kasih kepada semua pihak yang hadir, dan saya kira kita sama-sama bersyukur dan berharap kasih sayang Tuhan kepada kita semua untuk kebaikan masa depan umat Kristiani, umat Katolik, juga umat manusia yang ada di bumi Tuhan ini. Terima kasih atas doanya para hamba Tuhan, para pendeta, pastor, suster yang telah mendoakan keselamatan, keberkahan dengan hari ulang tahun Kutai Timur yang ke-14 hari ini. Banyak kemajuan yang kita capai, tapi banyak juga hal-hal yang belum kita capai. Ini harus kita lakukan, kita perjuangkan terus ke depan. Jangan sampai kita tertinggal dengan daerah-daerah lain. Dan mengharapkan berkat dan kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa, maka gedung Christian Center Sangatta Kutai Timur saya resmikan. Selanjutnya Bapak Bupati Kutai Timur akan menandatangani berita acara serah terima Christian Center